Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Hartika Nelvia, CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam. Saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 1.2. Sebagai fasilitator, Ibu Dr. Randa Desmi Irianti MPD, sebagai pengajar praktik Ibu Sisri Rusdi. Saya menggunakan model refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perencanaan. Saya menggambarkan koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2 secara umum. Modul 1.1 menggambarkan tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Sedangkan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Setelah saya mempelajari dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya. 1. Peristiwa. Selama mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling berkesan dan mencerahkan bagi saya adalah tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan harus berpihak pada anak, menuntun kodrat anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Guru bertindak sebagai among, menghamba pada anak, serta anak bukanlah tabula rasa. Dengan mempelajari nilai dan peran guru penggerak, saya jadi memahami bagaimana menjadi seorang guru yang sesungguhnya. Guru yang tidak hanya mentransfer ilmu saja, tapi guru yang mampu membangun karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai baik yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun momen yang paling menantang bagi saya yaitu saat belajar dengan alur belajar merdeka. Cara belajar seperti ini membuat saya harus segera merubah diri saya dan berkomitmen untuk tidak menunda-nunda waktu dalam belajar. Karena setiap tugas yang diberikan ada batas waktunya. Sistem belajar seperti ini menjadikan saya tertantang dalam mempelajari materi. Karena dalam sistem tersebut kita akan mengeksplorasi pemahaman kita dan berkolaborasi dengan rekan CGP lainnya, pengajar praktik, fasilitator, dan instruktur. Apalagi dalam melakukan aksi nyata, saya harus mampu menuangkan ide dan menerapkannya secara langsung. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, mewujudkan pembelajaran yang merdeka, menggali potensi murid yang masih terpendam seperti teori gunung es. Dalam bergerak sebagai guru penggerak harus memahami filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa pendidikan adalah proses menuntun. Amo, ingarso sung tulyado, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Pendidikan berorientasi pada anak, tumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Ini sejalan dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid dan peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan burung dalam sangkar. Pengetahuan saya tentang pendidikan masih dangkal dan cara mengajar mendidik yang salah. Saya tidak merdeka mengajar dan siswa tidak merdeka belajar. Setelah saya mempelajari materi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak, saya seperti burung yang keluar dari sangkarnya, terbang bebas dan melihat dunia yang luas. Berkolaborasi dengan CGP hebat lainnya, memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Saya mendapatkan inspirasi dari ide-ide yang brilian dan pengalaman yang menarik yang diberikan oleh CGP hebat lainnya agar menjadi guru yang sesungguhnya. Sekarang saya sudah keluar dari sangkar,
dan belajar untuk menjadi burung yang lincah dan terbang bebas dan mampu bergerak untuk memberikan perubahan dan dampak positif bagi pendidikan Indonesia dan menggerakkan rekan guru lainnya untuk melakukan perubahan bersama. Pak Kato pepatah, bersama mangko menjadi. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah guru yang egois, yang menjadikan anak sebagai objek dalam pembelajaran tanpa melihat kebutuhan dan karakter anak. Hanya mencawan saja. Gurulah yang menuangkan pelajaran. Karena menurut saya, dengan anak yang duduk diam, rapi, menyimak apa yang disampaikan, anak akan jadi memahami apa yang saya sampaikan. Saya mengutamakan aspek pengetahuan kognitif anak untuk mencapai target kurikulum dan KKM nilai yang harus dicapai. Saya mengesampingkan aspek keterampilan dan sikap anak. Saya jarang merefleksi apa yang saya kerjakan. Saya juga jarang berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menjadikan murid sebagai subjek dalam pembelajaran, melakukan inovasi, belajar sambil bermain, melakukan ice breaking agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Saya harus mampu menuntun tumbuh kembang siswa secara holistik, aktif dan proaktif dengan memperhatikan karakter siswa. Mengembangkan nilai-nilai saya sebagai guru penggerak untuk membentuk siswa sesuai profil pelajar Pancasila yang beriman, mandiri, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran, serta menjalin kolaborasi dan berbagi praktik baik dengan teman sejawat. Penerapan ke depan. Rencana pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah melakukan pengembangan diri secara mandiri dengan mengikuti diklat atau webinar untuk mengupdate pengetahuan dan menambah wawasan sesuai perkembangan zaman. Akan selalu berusaha merefleksi pembelajaran dan menjadikan hasil refleksi sebagai bahan perbaikan. Melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, komite dan stakeholder terkait. Menciptakan inovasi pembelajar dengan menggunakan media dan metode pembelajaran yang bervariasi agar proses pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada siswa. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun siswa sesuai minat dan bakatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.